having fun sejauh ini? Say yeah! Kalau Anda tahu caranya, bangun bisnis is fun. Keep the passion real. Oke, selamat malam semuanya, shalom. Wah, tuh kan, rame ya. Udah makin rame, luar biasa. Hampir 200 orang karena Anda copy tadi dan kirim ke teman-teman ya, gitu ya, jadi makin rame. Oke, hari ini kita akan belajar seru banget ya. Kita akan belajar apa? Ini penting banget yang harus dimiliki pemilik bisnis, dan satu lagi adalah calon pemilik bisnis. Karena nggak bisa lain, kita pasti akan butuh orang untuk bantu kita, ya apa iya? Iya dong, kita butuh orang, kita butuh tim. Nah, tapi apa yang terjadi, banyak dari kita begitu mau rekrut tim, cari karyawan bagusnya aja susah. Ya nggak sih? Begitu mau cari tim nih, cari karyawan bagus aja susah. Udah gitu kalau ada yang datang, aduh, pada lihat kenapa jauh banget dari harapan gitu ya. Kadangnya kalau Anda pasang iklan lowongan gitu kan, yang apply sedikit. Begitu Anda lihat, aduh, ini kok jauh banget dari harapan saya ya. Belum lagi ada yang Anda lihat fotonya, baru lihat fotonya sedikit aja, tiba-tiba energinya udah kesedot setengah. Jadi Anda bilang, kok gue lemes ya lihat fotonya. Nah, apalagi kalau misalnya baru lihat fotonya aja, energi gue udah kesedot setengah gitu kan. Nah, gimana caranya dia kerja sama gue tiap hari gitu kan. Jadi akhirnya Anda ngelus dada, heart eating. Aduh, emang bisnis saya masih kecil kali ya, cari karyawan bagus aja susah gitu kan. Nah, apalagi ditambah yang karyawan yang ada sekarang, kena penyakit heart eating Andanya. Anda makan hati. Nah, kalau Anda makan hati sama karyawan Anda, jangan pikir karyawan Anda nggak makan hati sama Anda. Dia juga makan hati sama Anda gitu kan. Jadi dua-duanya makan hati. Dan kita tahu kalau makan hati, itu ke penyakitnya di dalam gitu ya. Kalau ke dokter, internis, itu obatnya lebih mahal gitu. Dan makan umur di ujung gitu kan. Nah, jadi ayo, kita mesti pelajarin satu ilmu yang paling penting banget dan paling mahal buat pemilik bisnis. Dan yang mau punya bisnis apa? Bagaimana cara bangun super team? Nah, memang waktunya singkat banget gitu ya dari Moy ini, makanya saya akan bagikan cepat beberapa hal yang cepat. Nah, jadi buat Anda yang belum kenal, nama saya Coach Yohanes G. Pauli, saya founder dari Gratio Group, saya juga co-founder dari Trampil EduTech. Jadi kita bikin EduTech sehingga orang bisa belajar dari aplikasi dan sebagainya ya, baru aja mau soft launch. Dan saya juga co-founder dari Selera Capital Brands ya. Jadi kita punya F&B, beberapa F&B merek F&B resto yang kita angkat dari tadinya cuman 1-2 outlet, kita mau bikin jadi 50 outlet dan bahkan go nasional, go global. Ya, saya juga investor di beberapa digital startup company. And yeah, that's about Coach Yohanes. And syaratnya adalah Anda harus fun dan praktis pastinya gitu ya, fun dan praktis, dan satu lagi harus fokus. Nah, ini penting banget nih. Fun dan praktis satu hal, satu lagi adalah harus fokus. Kenapa? Orang sukses itu fokus. Yaitu apa? Follow one course until successful. Nah, follow one course until successful. Jadi gimana ngeceknya supaya fokus? Coba saya mau lihat semua kamera itu terbuka apa enggak. Nah, banyak yang kameranya enggak terbuka videonya. Nanti takutnya sambil gini, sambil ngerjain itu, sambil lihat WA, sambil lihat Instagram, WhatsApp belum dibalas dari customer. Aduh, malam nih masih harus WhatsApp sambil dengerin Coach Yohanes deh. Akhirnya enggak fokus. Dan satu lagi adalah nanti semua yang Coach Yohanes ceritain itu ada handbooknya. Pak Coki dikasih handbook nanti Pak Coki. Tapi syaratnya dapat handbook adalah satu, yaitu videonya terbuka pada saat kita lagi MOI ini. Nah, jadi nanti kalau videonya nggak terbuka, jangan minta ke Gratio Team loh ya. Jangan minta ke Pak Coki, minta dong handbooknya, tadi ilmunya banyak banget tuh. Wah, Pak Coki bilang nggak bisa, sorry, videonya nggak terbuka tadi. Ya nggak Pak Coki? Setuju bro. Oh, semua langsung pengen dapat handbook, jadi buka semua. Ini luar biasa nih, ya. Siap nih, ada Stephanie ya, luar biasa Stephanie ya, banyak yang namanya Meske ya. Tuh kan Pak Batner semua langsung buka semua. Bagus, apa kabar Bagus? Ini sahabat saya nih Bagus. Selalu pakai topi. Halo Coach. Sama Pak Coki nih ya. Semua pengen dapat handbook Pak, gitu. Apalagi kalau kita bilang begini ya, seandainya semudah gini, buka video dijamin masuk surga. Wah, kebuka semua. Ya, ayo tujuan. Pak David Wongso juga, Pak. Oh iya, Pak David mana? Pak David. David Wongso ada di sini. Belum lihat saya nih, Pak David Wongso. Ya. Shalom, Pak David. Siap Pak David. Tuh kan semua buka video. Jadi tujuannya bukan buat Coach Yohanes videonya, buat Anda supaya Anda fokus. Kalau enggak,
nanti Coach Yohanes ajarinya cepet banget, saya sharing cepet banget, Anda nggak nangkep, sayang kan? Gitu. Jadi orang sukses ternyata fokus. Follow one course, ngikutin satu fokus sampai sukses. Nah, gitu ya. Oke, kita tulisin sekarang. Yuk. Berarti syaratnya fun and practice and fokus. Oke, ini buat entrepreneurs pastinya, ini buat calon entrepreneurs iya, buat professional employee juga bisa belajar sama-sama ya. Dan siapa lagi yang mau belajar pokoknya tentang bangun super team. Nah, ada 4 cara yang Coach Yohanes mau bagikan dalam waktu yang super singkat ya, karena harusnya nih acaranya minimal seharian penuh nih, minimal gitu ya. Tapi ini cuma hanya dalam waktu 1 jam, nanti juga ada Q&A. Basicnya dulu, human capital fundamental, basicnya kita. And I have to tell everybody ya, bahwa kita nggak mungkin bisa sukses tanpa bantuan orang lain. Ya tentu pasti sama Tuhan pasti ya. Dan di luar itu kita pasti dibantu orang lain. Makanya satu ilmu yang entrepreneurs harus kuasai adalah namanya adalah namanya adalah ini yang Coach Yohanes mau bilang, cara baca orang dan bangun super team. Itu penting banget ya. Nah, ini fundamentalnya. Lihat deh, kita sebagai pemilik bisnis mau gede, menengah atau kecil, kalau belum autopilot, kita sibuk ngurusin siapa? Customer. Setiap hari ngurusin customer. Tiap hari ngurusin apa? Tim. Kita briefing tim, ya nggak sih? Kita ngurusin customer, kita briefing tim, ya kan? Terus apa lagi? Kita ngurusin supplier, kita ngurusin duit, apalagi duit. Wah, duit Coach Yohanes harus itu Coach, jangan dikasih karyawan, nanti diambil sama karyawan, kata Anda gitu ya. Jadi kita ngurusin semuanya. Sibuk nggak? Coba, saya pengen tanya, ini bisa dibuka nggak? Unmute nggak? Bisa kan ya? Semuanya ya? Bisa unmute, coba. Sibuk nggak? Oh, ini saya buka unmute. Coba jawab dulu yuk. Sibuk nggak? Sibuk nggak? Sibuk. Sibuk semua, luar biasa gitu kan, sibuk. Nah, saya sempat merenungi ini, kenapa kok jadi business owner sibuk banget ya? Jadi bisnis yang ngatur kita, bukannya bisnis kita justru nolong kita biar punya kehidupan yang berkualitas. Saya ketemu ternyata satu yang fundamental banget. Yaitu apa? Satu fundamental banget adalah kita ternyata salah panahnya. Yang benar harusnya, ini TK-nya nih ya, human capital ya. Panahnya tuh yang benar begini. Satu tugas utama pemilik bisnis, bukan ngurusin customer, bukan ngurusin supplier, bukan ngurusin money. Ngurusin tim. Kalau kita bisa bangun tim yang luar biasa, tim akan ngurusin supplier dan customer luar biasa. Customer supplier akan kasih duit, makin banyak duit, balik lagi ke business owner. Business owner kasih duit lagi ke tim. Tim makin banyak lagi sejahtera, melayani customer dan supplier, terus kayak gitu. Dan kalau kita mau uang makin banyak masuk, ya biar kita bisa semakin berdampak, maka yang digedein yang mana dulu? Pipa yang ini dulu. Berarti kita harus menginjek, membesarkan pipa aliran yang ke tim. Sehingga tim akhirnya bisa makin gede lagi. Customer supplier bisa kasih uang lebih banyak lagi, uang masuk lagi ke business owner. Business owner jadi saluran berkat lagi ke tim. Jadi pembelajaran terbesar Coach Yohanes adalah tugas utama pemilik bisnis adalah stop jadi Superman atau stop jadi Superwoman dan bangun super team. Berapa banyak dari kita yang benar-benar mau stop jadi Superman, mau stop jadi Johnny the Quetiao Man, tapi nggak bisa, karena semuanya harus kita. Timnya gimana? Lalu ditanya, aduh Coach Yohanes timnya hard eating Coach, makan hati katanya, bahkan udah stadium 2 kata dia gitu kan ya. Kenapa? Aduh Coach dikasih brief, gini ya, kamu kesini ya, kamu lakukan ini ya, ngerti nggak? Iya ngerti Bu gitu. Besoknya mesti ditanya gitu. Kamu gimana? Udah ngelakuin ini? Belum, Bu. Kenapa belum? Kamu ngerti kan? Bahasa Indonesia, apa mau bahasa Inggris, bahasa Jawa, apa bahasa Batak gitu kan ya? Iya Bu, ngerti Bu gitu kan. Kamu semuanya maunya apa sih? Soalnya gini Bu, saya diajarin sama orang tua saya Bu, filosofi hidup saya beda. Emang apa filosofi hidupmu? Ngeflow aja Jack. Ngeflow aja Jack. Apaan tuh? Mengalir aja Bu, kemana aliran hidup ini. Tahu nggak lo? Ngeflow itu bukan ngalir. Ngeflow itu ngapain? Ngapung. Nah, lo gitu kan ya. Jadi kalau hidup lo ngapung, ya kan? Ya apa coba yang dikali yang ngapung? Nah, ikan tuh berenang. Terus dia bukannya dia sadar dan bertobat, dia bilang gini, ya nggak apa-apa Bu, emang saya ngapung Bu. Jadi kalau ibu dorong saya ngapung. Kalau ibu nggak dorong ya saya nyangkut. Ya ampun Tuhan, gitu kan. Hard eating nggak sih? Tim Anda belum jadi tim itu. Karyawan Anda bekerja kalau Anda dorong-dorong, makan hati kan kita. Kenapa? Karena kita masih jadi Superman, kita jadi Superwoman.
kita belum bisa bangun super team. Makanya tugas utama kita ngapain tadi? Bangun super team. Oke? Lanjut sekarang. Tim makanya together everyone achieve more. Bersama-sama ya, setiap orang mencapai lebih ya, gitu. Ini bahkan pesertanya udah makin banyak nih, nembus 200 nih Pak Coki nih ya, rame banget, seru banget nih kita belajar sama-sama nih. Together everyone achieve more. Bahkan di Gratio, di bisnis Gratio Group saya sangat percaya Tuhan bikin begini. Tim itu bukan together everyone achieve more. Together, everyone achieve miracles. Bayangin, mujizat yang Tuhan kasih. Kita cuma punya 2 tangan dan waktu terbatas. Begitu kita bangun super team, wow Tuhan kok bisa begitu ya? Wah tim saya luar biasa banget. Wah tim saya bagus banget, kok bisa begini ya? Karena kita tahu cara rekrut tim, kita tahu cara bikin jadi super team, dan akhirnya bersama-sama kita nyampe tujuan kita sama-sama. Ya, jadi harus bangun tim. Nah itu baru TK-nya tuh. Tugas utama pemilik bisnis, stop jadi Superman atau Superwoman, bangun super team. Sekarang human capital level 1-nya. Ya, ini kelas 1 SD-nya nih. Tadi kan TK-nya tuh. Jadi kelas 1 SD-nya adalah begini. Ada 6 step sebenarnya ya untuk bisa bangun super team. Bahkan totalnya ada 8 sebenarnya. Tapi kita mau fokus dulu untuk 4 dulu malam ini ya, 4. Yang pertama adalah untuk bisa bangun super team harus punya passionate leadership. Apa nih passionate leadership? Gini, banyak dari kita gitu ya bilang waktu kita mau jadi mau reuni khususnya gitu ya, wah bangga punya kartu nama, gua kan founder dan CEO. Wih, waktu reuni orang lain bilang dia manajer apa, dia posisi apa, Anda kasih kartu nama, wih CEO dong, gitu yang terima, oh CEO, oh bangga sebagai manusia. Reuni yang lain masih manajer, gua CEO gitu kan, punya bisnis sendiri kan langsung jadi CEO ya nggak sih? Tapi yang Anda lupa, CEO-nya ternyata singkatannya bukan ini, bukan Chief Executive Officer. Ternyata kalau bisnis belum autopilot, belum punya super team, namanya adalah Chief Everything Officer. Semuanya gue, ya kan? Walaupun punya tim banyak, tetap kan kayaknya nge-flow aja Jack gitu kan. Jadi ibu dorong saya, ibu baru jalan. Ya ampun gitu kan. Nah kita maunya adalah langkah pertama untuk bisa punya super team, kita harus jadi Chief Energy Officer. Jadi energinya dari kita. Cuman Anda bilang kalau gitu kita kasih energi gimana? It's about leadership and communication. Leadership is not about me, bukan tentang saya, tapi tentang mereka. Tapi mulainya dari saya. Jadi kalau kitanya aja nggak berenergi, negatif, dan kita aduh hard eating, capek, ya berasa juga timnya gitu kan. Jadi kita kasih energi ke bawah, bawah itu mengolah energi kita dan energinya balik lagi ke kita, kita dapat energi. Gitu ya. Jadi it's about leadership gitu. Nah, jadi leadership ini salah satunya communication. Hati-hati kita brief ke tim, tapi ternyata tim ngelakuinnya salah. Ternyata yang salah adalah kita sebagai kapten. Ya, makanya kalimatnya ini dalam nih. Kalau kita paham banget nih. Real communication is the response that you get. Jadi kalau misalnya kita brief ke tim, kita bilang, tim kamu A, B, C ya, ngerti nggak? Gitu. Terus jawaban tim, ngerti Pak gitu, very good. Tapi abis itu tim yang ngerjainnya D, E, F, yang salah tuh bukan timnya, kita sebagai kapten kapal yang paling salah, karena berarti communication kita nggak jelas, ya nggak sih? Nah, sebelum kita sadari bahwa ini definisi gila ya, definisi gila yang pertama adalah berharap orang lain berubah seperti yang kita mau, berharap situasi berubah seperti yang kita mau. Tapi dengan mengharapkan orang lain dulu yang berubah, itu gila. Kenapa? Karena harus saya dulu yang berubah. Jadi kalau misalnya saya pernah ketemu orang gitu, owner, dia kemudian dia bawa direkturnya, lalu kemudian dia tanya, Coach Yohanes, ini tim kita di bawah jelek-jelek nih. Terus saya tanya balik, Pak, bapak direktur sama owner, yang rekrut tim yang jelek itu siapa ya? Iya saya sih. Oh oke. Yang harusnya training jadi makin pintar siapa ya Pak? Lihat-lihatan. Ya saya sih. Oh, yang harusnya bisa pecat ganti sama tim yang lebih bagus siapa ya? Iya saya sih. Jadi kalau tim kita jelek-jelek yang paling salah siapa ya? Saya coach. Iya saya. Oke. Jadi kalau tim Anda belum seperti yang Anda mau, yang paling salah siapa? Coba semuanya tunjuk jantungnya, hatinya.
Ayo jawab, saya. Kalau kita bilang, tim jelek, tim kalau, terus Anda bilang ini, hidup gua akan lebih bagus, bisnis gua akan lebih besar, kalau tim saya bagus. Wah, itu definisi gila namanya. Gila adalah berharap situasi berubah seperti yang kita mau, dengan mengharapkan orang lain dulu yang berubah. Gila, gokil gitu kan. Berarti harus berubah saya dulu ya. Kita harus tahu gimana caranya. Jadi sadari dulu bahwa kita bisa punya bisnis yang semakin profitable dan autopilot kalau kitanya dulu yang berubah. Kapten kapalnya go to the next level. Benar ya? Yence benar ya? Setuju ya? Siap, setuju. Fokus banget nih Yence, bisa dapat handbook pasti ya. Siap. Videonya nyala. Very good. So, makanya yang kedua setelah kita sadar, oh berarti saya harus jago leadership, saya harus jago communication. Itu yang pertama tadi. Leadership apa yang paling bagus? Coba saya mau tanya di chat. Saya buka chatnya, ya udah. Leadership style seperti apa yang bagus? Kan saya mau bagi 4, kita baru nomor 1. Coba boleh tolong jawab di chat yuk. Leadership style seperti apa yang paling bagus menurut Anda? Ketik aja. Servant leadership, wah itu dalam banget Pak Andriono tuh ya. Servant leadership, yang lain? Ya, servant leadership adalah menganggap diri kita sebagai pelayan gitu. Wah itu dalam banget. Good leader, Risan bilang begitu, Salomo bilang leadership karismatik, berarti berkarisma gitu ya. Partisipatif kata Pak Coki ya. Terus kemudian, wah itu Ronald jawabannya keren tuh. Waduh, apalagi WW bilang Tuhan Yesus, leading by example. Iya, tapi lihat ya, kalau menurut saya, ya ada communication leadership atau apa itu ya. Kalau menurut Coach Yohanes, leadership yang paling bagus adalah ini, situational leadership. Artinya apa? Saatnya kita jadi servant loh melayani mereka. Tapi nggak bisa jadi servant terus sih. Ya coba aja bayangin kalau punya tim yang nge-flow aja Jack, ya kan gitu kan. Ayo dong, tolong dong bantuin kita nih. Aduh gimana sih? Ini aku bantuin ya. Ya lama-lama gimana gitu kan? Yang melayani sih kita gitu kan. Tapi kan nggak bisa terus begitu. Berarti gimana? Kalau gitu kita kadang-kadang jadi pelayan, kadang-kadang kita bisa jadi temannya. Akrab, ketawa-ketawa bisa. Kadang-kadang kita harus jadi ibunya. Dengerin drama kehidupannya dan kemudian kita konseling, mungkin ada kalanya. Tapi kadang-kadang kita harus jadi kapten kapal yang tegas. Dan kita bilang, I'm so sorry ya, kalau kamu begitu terus, kayaknya kamu nggak bisa di kapal ini. Situational leadership. Menurut saya yang paling bagus itu. Bukan berarti kita jadi orang lain, bukan. Kita tetap jadi diri kita sendiri. Ya, jadi itu langkah pertamanya, situational leadership. Ya, oke. Now sekarang lanjut. Ya tentu servant leadership sangat rohani ya. Jadi menurut saya itu juga bagus gitu. Tapi kalau kita lihat secara totalitas kita harus situasional. Nah, langkah kedua nih mahal banget nih. Kita harus bisa menarik orang bagus mau bekerja di kapal bisnis kita, taruh di tempat yang tepat, di waktu yang tepat. Ini langkah kedua. Kebanyakan dari kita tidak bisa merekrut orang bagus. Jadi siapapun yang ngelamar, karena yang ngelamar sedikit, selama dia mau bekerja di tempat kita, kita terima. Bayangin tuh, ya kan? Jadi akhirnya apa? Sekali-sekali ada yang bagus masuk, begitu kita tanya gajinya, loh ampun mahal banget, aduh gitu kan ya, nggak berani bayar. Akhirnya kita sama orang-orang yang di bawah spek, semuanya hard eating kita. Ya, jadi akhirnya kapan bisnis kita bisa jalan sendiri tanpa ada kita gitu kan ya. Nah, jadi yang kedua adalah yaitu bicara mengenai apa nih yang kedua nih? Yang kedua bicara mengenai, kita lihat bagaimana cara baca orang, menarik orang bagus mau bekerja. Bahkan ya, ada klien kita yang beneran, ini bukan bercanda loh. Pertama kali saya dengar, saya pikir dia bercanda. Tahu nggak Coach Yohanes? Saya buka rumah sakit, Coach. Rumah sakitnya saya bikin jadi bisnis, udah siap. Tapi nggak ada orangnya. Kita sampai narikin orang yang jalan di depan, lu mau kerja nggak di rumah sakit gua? Sampai begitu. Pertama kali saya dengar, bercanda lah ibu. Coach, beneran gitu. Jadi sampai narik orang di jalan, kenapa? Pasang iklan lowongan, cari orang bagus susah. Ya. Nah, apalagi kalau kita baru marahin tim kita nih, karena hard eating. 2 minggu kemudian kita butuh orang, kita minta dia, lu punya temen nggak? Cariin dong sini aja kerja yuk. Yang kita lupa satu hal, burung dengan jenis yang sama, biasanya terbang sama burung yang jenis yang sama. Ikan dengan jenis yang sama, biasanya berenang sama ikan yang jenis yang sama. Jadi kalau karyawannya jelek, habis kita marahin minggu kemarin,
Ya, misalnya, lu kenapa sih nggak ngelakuin gini? Ya Bu, kita nge-flow aja Jack Bu, ngapung aja Bu, ngapung Bu. Today is today, tomorrow is tomorrow. Ya ampun, minggu depan kita bilang dia lu gini, lu punya temen nggak? Cariin dong, kita butuh orang nih. Ya dia pulang ke kontrakannya, ke sewa, ke kosannya. Dia bawa ikan-ikan sejenis. Jadi semuanya sama filosofi hidupnya. Gimana temen kamu? Ya Bu, nge-flow aja Bu, it's okay Bu, terima-terima Bu. Aduh, yang terjadi kita makin hard eating. Semuanya nge-flow aja Jack. Nggak ada yang proaktif gitu loh, ya. Jadi makan hati semuanya. Kenapa? Karena nggak tahu cari orang bagus. Nah, sekarang kita belajar yuk langkah kedua. Bagaimana cara baca orang? Ini seru banget cara baca orang. Ya, mungkin ada yang pernah dengar ada orang ekstrovert, ada orang introvert. Ekstrovert tuh ngomong, kalau ditanya ngomong. Introvert tuh diem aja, dicubit baru ngomong gitu kan. Ya, ada lagi orang yang task oriented, orientasi ke tugas. Ya, jadi kalau ketemu pasti, gimana? Ini udah belum? Ya ini udah belum? Ya ini udah belum? Ya ini udah belum? Ya tugas aja. Nah, tapi ada juga orang yang people oriented. People oriented ini biasanya gini, nanyanya, gimana? Kamu udah makan pagi belum? Oh, anak udah masuk TK ya? Oh, ya bagus dong ya. Baru nanya kerjaan. Itu people oriented. Nah, sekarang Coach Yohanes mau bagikan ke kita ada 4 tipe karyawan. Bayangin nih, di dunia kalau di research ada 4 tipe karyawan. Dan ini penting banget harus kita kuasai supaya kita tidak salah rekrut orang. Kenapa? Kalau benihnya sudah salah, tanah kita subur pun dan kita siremin, kita pupukin tiap hari, percuma karena benihnya salah. Berarti kita harus milih orang dengan baik. Ada 4 tipe karyawan. Tipe yang pertama, sekali lagi nih saya nge-rap nih ya. Ini saya kalau ngomong normal nggak kayak gini nih, ngomong normal nggak nge-rap gini nih, saya pengen secepat mungkin Anda dapat sebanyak mungkin dari saya, makanya saya nge-rap. Yo, what's up gitu kan ya. Jadi kayak nge-rap gitu. Nah, jadi D ini adalah dominan. Dominan ini gimana? Dominan ini berarti orangnya D, dia ngomong apa adanya, dominan. Kalau ada apapun dia ngomong dan dia fokusnya ke tugas. Catat baik-baik, orang D, orang dominan, kelebihannya satu. Kelebihannya banyak, tapi satu dulu. Dia ngedrive. Dia ngedrive ya, catat dulu ya. Kelebihan orang D. Begitu Anda dapat karyawan yang D, bagus nih. Dia ngedrive. Di brief satu kali, zek, dia udah kayak bulldozer. Pak, 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 pak. Ngebriefnya baru sekali, dia jalan, tak, tak, tak. Enggak yang nge-flow aja, Jack. Enggak, dia ngedrive. Kelemahan orang D, karena dia kayak bulldozer, kiri kanannya kedorong sama dia, sakit. Orang yang sensitif, sakit hati. Orang D itu ngomong apa adanya. Di meeting misalnya, dia kesel sama orang lain gitu ya. Di meeting lu rame-rame orang dia bilang, lu kan udah begini-begini, otak lu di mana? Waduh, orang sakit lu denger gitu. Tapi orang D ini ngedrive ngomong apa adanya. Ada sih orang D yang lebih halus sih. Kalau di meeting rame-rame dia ngomong gini, kamu kenapa begitu? Otakmu ada di mana sih? Ngomongnya halus kan, tapi tetap begini gitu kan. Ya orang sakit hati juga gitu ya. Aduh, kenapa mesti begitu sih gitu kan? Nah, itu kelebihan dan kekurangan orang D. Ada lagi satu lagi, ada 4 kan? Yang kedua adalah orang I, influence. Orang influence, extrovert, ngomong pinter apa adanya, dan people oriented, berarti dekat, bisa akrab sama orang. Kelebihan orang I apa? Influence. Jago komunikasi, jago mempengaruhi orang. Jago banget. Segala sesuatu yang tadinya dingin bisa bikin hangat dia. Kelemahan orang I cuman salah satunya adalah ini. Dia sensitif. Karena dia maunya selalu disukai banyak orang lain. Nah, itu kelemahan orang I. Jadi orang I ini bagus. Ya, pinter bicara, communication, tapi kelemahannya dia nggak bisa ada orang lain yang sebel. Si Dewi kenapa sih gue udah baik kayak gini, kenapa Dewi sebel sama gue? Aduh gitu. Dan dia pengaruhi mood. Nggak lama sih, 2 tahun lah dia pengaruh gitu kan ya. Jadi dia sensitif orangnya, kelemahannya begitu. Tipe karyawan yang kedua. Tipe karyawan yang ketiga adalah S, steady. Orangnya introvert. Ya diem di bawah. Tapi dia connect sama orang. Orangnya diem tapi connect sama orang. Nah, apa kelebihan orang S? Kelebihan orang S adalah segala sesuatu yang lagi ribut, rame, chaos, berantakan, dia bisa tenangin loh. Dia bisa tenangin. Ya, ada orang datang ke dia gitu misalnya ya. Lu tahu nggak, Dew? Gue sebel banget sama si Joni. Kenapa lu sebel sama Joni? Jadi dia begini-begini. Gue udah bilang begini, dia bilang begini. Bener-bener nggak sih, Dew? Coba dibayangin lagi.
emang kenapa Joni begitu? Iya, soalnya dia begini, emang salah gua sih, emang begini-begini sih. Terus, iya terus gua begini-begini. Iya memang sih gua yang salah sih, lu bener juga Dewi ya. Thank you ya Dewi ya. Wah, gua minta maaf lah sama Joni. Gitu. Orang senang sama dia, kenapa? Dia yang bikin heboh bisa bikin tenang. Padahal dia gimana? Ya dia cuman kalem, tanya, kenapa? Nah itu bagus kan ya, bisa bikin harmoni. Tapi kelemahan orang S, tidak bisa menerima perubahan secara cepat. Orang S itu steady. Jadi senangnya, udah jangan berubah deh, udah sama aja gitu, kayak gitu. Nah, jadi orang S ini ya dia apa ya, dia kalau kita renovasi kantor 7 tahun kerja sama kita ngadep ke utara, gara-gara renovasi harus ngadep ke barat, waduh itu dia nggak nyaman tuh. Saya nggak nyaman kerja di sini nih. Kenapa? Kamu kan udah 7 tahun sama saya. Iya Pak, dulu saya kayaknya kalau kerja tuh enaknya ngadep utara Pak. Nah jadi ngakalinnya gimana? Datang setengah jam lebih cepat dari dia. Kalau memang mejanya mau diubah ke barat, ubah 1 derajat dulu. Cek, udah terus diam, ulang, udah diam. Dia datang, dia tenang gitu. Besok datang lagi setengah jam lebih awal, 1 derajat lagi, ngek. Nah bayangin, ngubah meja aja butuh 7,5 bulan supaya dia nyaman, karena kan semuanya sama. Dia nggak bisa terima perubahan cepat. Itu kelemahannya orang steady. Dan yang terakhir, tipe keempat, tipe karyawan adalah C. C itu compliance. Compliance itu diem, tapi fokusnya ke tugas. Fokusnya ke tugas. Gitu. Kelebihan orang C compliant adalah dia itu detail, suka banget dia detail. Dia tahan sama detail. Orang lain nyerah, dia masih detail. Orangnya detail banget. Kelemahan orang DISC. C apa? Kelemahannya orang C. Dia nggak bisa ngambil keputusan cepat. Dia mesti ketemu banyak fakta, baru ngambil keputusan. Nah sekarang, coba ini versi singkat nih ya. Kalau kita pikirin, apa hubungannya kok tipe 4 karyawan ini sama bisnis saya? Oh sangat loh. Coba lihat nih. Coba Coach Yohanes tanya ya, chatnya saya buka nih ya. Coba ya. Nah, coba. Saya mau tanya ya, kalau untuk tipe yang C dulu lah, C. Cocoknya posisi apa ayo yang C? Kalau di bisnis. Yang C, detail banget. Keuangan, CEO keuangan, Pak Coki bilang keuangan. Yang lain ayo. Wah, 210 orang ini rame banget nih. Keuangan apa? Posisi C, yang detail banget. Angka-angka dia kuat segala macam apa? Retail, Rihwe bilang akuntan, betul. Finance accounting, betul Tony ya. Cardinal bilang finance accounting, tax, legal, ya betul. CFO, ya oke. Auditor, betul banget. Nah lihat ya. Jadi berarti kalau kita nyari posisi finance accounting, kita harus cari orang yang C-nya tinggi. Karena kalau kita salah, nanti kita lihat nih. C, business development, R&D, sistem analis, ya betul. Oke, good. Sekarang saya tanya lagi. Kalau tipenya adalah S, kalem, tenang, cocoknya posisi apa? Human capital, HRD, apalagi yang punya buruh 1000, buruhnya lagi demo, gitu kan ya, dia bilang, kenapa? Kita mau demo, gini. Coba ketemu saya dulu, kenapa ceritain, gitu kan ya. Buruhnya nggak jadi demo, digituin gitu kan ya. HRD, terus apa lagi? Client service. Terima komplain telepon, dia kalem, ceritain Bu kenapa, gitu kan ya. Oke, lihat lagi nih, habis D, habis C, S, I. Orang I cocoknya apa? Yuk orang I cocoknya apa? Sales, marketing, negotiator, marketing, sales, ya kan? Jeremia, Stefan tuh, ya Benny, marketing, sales, ya, sales and marketing and sales, ya, oke. Seorang ada yang bilang coach kata Pak Heri, ya, oke. Sales, oke, sales. Jadi kalau mau nyari orang sales harus orang I-nya harus tinggi. Nah, D itu apa? Bukan cuma CEO. D itu adalah orang-orang yang kita mau promote jadi supervisor, jadi manager. Harus ada D-nya. Karena kalau nggak ada drive-nya, kita yang hard eating. Berapa banyak kita promote orang gara-gara udah ikut kita lama. Padahal kita tahu kemampuannya nggak bisa. Kita tahu bahwa karena dia loyal. Kebanyakan para pemilik bisnis yang datang ke Gratio minta bantuan, kalau ditanya, gimana Pak problemnya? Aduh coach, saya hard eating sama karyawan saya. Kenapa? Ya itu nge-flow aja Jack. Oh, terus? Tapi mereka loyal coach. Oh, loyal sih. Ikut saya 10 tahun, 12 tahun, ya loyal. Oke. Tapi Pak, tapi nggak perform. Nah, lo gitu kan ya, nggak perform gitu loh. Jadi ya
Gimana caranya gitu kan? Ya. Nah, jadi kita harus tahu DISC. Nah, sekarang saya mau kasih tahu betapa bahayanya kalau kita salah rekrut tidak berdasarkan perilaku ini. Ini seharusnya namanya behavior atau perilaku. Saya mau gampangin karakter. Kebanyakan dari kita rekrutnya berdasarkan apa? CV, berdasarkan skill. Ya nggak sih? Kalau skill yang masuk, kita tanya, kerja di mana sebelumnya? Kamu ngelakuin apa aja? Apa pencapaian terbesarmu? Apa sih yang kamu lakukan? Itu skill semua. Skill itu keterampilan. Tapi tadi itu attitude atau sikap. Atau gampangnya dalamnya bahkan karakter. Lebih mudah mana? Mengubah skill jadi makin bagus atau mengubah karakter orang? Ayo. Skill atau karakter yang lebih mudah diubah? Saya buka lagi chatnya, saya tanya Anda, biar kita bisa interaktif. Skill, keterampilan yang diubah, atau karakter? Skill. Siapa? Stephanie, Eric, Andriono, Arif, Richway, Lydia, Coki, Pak Coki, direct message ke saya, belum ke everyone. Andre, Doni, Ronald, wah semuanya bilang skill ya. Nggak ada yang bilang karakter. Perhatikan kata-kata Coach Yohanes. Kalau kita salah rekrut karyawan, yang karakternya salah, kira-kira begini nih, bapak emaknya aja udah angkat tangan, gua angkat tangan sama anak gua, lu rekrut deh, ajarin tuh karakternya biar bener ya, sambil lu gaji. Metong gak sih kita? Metong. Bapak emaknya aja udah angkat tangan sama anaknya, lu ajarin anak gua karakternya ya, sambil lu gaji. Gile lu gitu kan, maksudnya udah gua gaji jadi karyawan, gua ajarin anak orang. Apa cukup waktu kita ngajarin anak orang? Berarti kita harus lihat DISC-nya. Contoh gini, hati-hati waktu kita rekrut ya, kita cari orang sales. Kita cari orang sales nih, tapi ternyata di skill, kerja di Auto 2000. Bahkan sebelumnya universitasnya aja sales management. Wah, mama yang ini bagus Pak, kita mesti rekrut. Iya. Lagian kan nggak ada yang bagus yang datang, bener nggak sih? Iya Pak, yang lain ngeflow aja, ini Auto 2000 perusahaan gede, iya bagus nih. Dia jual ratusan juta aja mobil laku, apalagi jual produk kita. Kita terima nih Pak. Oh iya kita mesti terima gitu kan. Oh tapi kata Coach Yohanes mesti dites. Wah tapi kita nggak punya alat tesnya, gimana? Kita tes yang pasti lulus aja, gimana? Mas, kita tes ya kalau mau sukses. Oh iya boleh deh, kita tes. Anda tes gimana? Anda basahin jari Anda, lalu taruh, maaf ya Mas, taruh di bawah hidung dia. Kalau ada napasnya, Anda terima. Oh gitu kan ya. Karena kenapa? Cari karyawan bagus susah. Jadi selama napas Anda terima. Ya udah, datanglah orang-orang nih. Kebetulan sales management. Waduh bagus. Kerja di Auto 2000. Dari officer, eksekutif officer bisa jadi leader, wah bagus. Anda mau rekrut sales manager. Yang Anda tidak tes adalah karakternya. Ternyata dia bukan orang I, tapi ternyata dia orang apa? Ternyata dia adalah orang, bukan orang I loh ya. Ternyata dia orang apa? Dia orang, misalnya dia orang S. Orang S itu nggak senang ketemu orang. Direkrutlah dia jadi sales manager. Dan apa yang terjadi? Dia setiap hari ketemu orang, bukan nyari customer baru, dia ke customer yang lama. Karena kan dia senangnya orang yang tidak berubah, gitu kan ya. Jadi tetap customer lama. Nah, apa yang terjadi adalah ya udah customer lama dapatnya. Nggak dapat customer baru. Padahal kita mau customer baru. Suatu hari waktu dia presentation, dia ketemu customer baru. Dia ikutin tuh cara Anda presentation. Orangnya sampai gebrak meja calon customernya. Dia bilang gini, ini dia yang saya cari selama ini. Waduh, kemana aja lu? Kata calon customer. Terus dia bilang sama sales manager Anda, saya mau pesan 2 kontainer langsung. Berapa harganya? Karena dia orang S, dia jawabnya gini loh, Pak, sabar dulu, tenang. Jangan langsung ambil keputusan, Pak. Jangan buat keputusan pada saat Bapak emosional. Kan 2 minggu lagi kan saya balik. Udah, Bapak research dulu, lihat kompetitor. Bayangin guys, harusnya bisa closing 2 kontainer karena dia tenang Pak, tenang katanya. Coba bayangin gitu kan ya. Kalau orang I Pak, wah Bapak ambil keputusan terbaik. Oke Pak, 2 kontainer Pak ya langsung. Gitu kan. Satu lagi nih contoh. Ini karena waktunya sangat terbatas nih kata Pak Coki ya. Satu contoh lagi. Anda mau cari customer service. Musinya kan karakternya orang S, ya kan? Steady customer service. Tapi ternyata apa yang terjadi? Anda rekrut, sekolahnya aja udah customer management, ini cocok, udah client service, ini customer service. Terus apa lagi? Pernah kerja di XL Asiata. Dari mulai terima telepon, ngadepin orang komplain, sampai naik jadi leader. Wah, ini cocok customer service manager. Anda rekrut dia manager. Dia kasih contoh hari pertama.
Semuanya dengerin ya. Ini telepon masuk beneran dari customer mau komplain. Yang lain kan selama ini dikomplain kan. Diangkat. Nih saya angkat gini. Set diangkat. Iya saya komplain nih, tolong nih begini-begini. Dia ternyata karakternya bukan S. Harusnya kan S yang kalem. Dia D-nya tinggi banget. Begitu terima komplain, orang-orang semua timnya dengerin dia gitu. Saya komplain nih kenapa produknya gini. Lu tahu nggak? Hari ini bukan lu aja yang komplain, banyak yang komplain. Gua capek dengerin. Lu sekali lagi lu ya komplain. Gua tahu rumah lu, gua datengin lu. Yang telepon takut. Ya maaf Pak. Oke Pak, saya tutup Pak, saya tutup. Karena D-nya tinggi. Harusnya kan kalem gitu kan ya. Tapi Anda kan nggak tahu di lapangan kan. Begitu Anda lihat laporan, wah bagus mah. Sejak dia jadi customer service manager kita mah, tingkat komplain yang tinggi turun banget. Bagus dia handle-nya luar. Nggak ada lagi yang komplain mah. Bagus dia. Yang Anda nggak tahu, orang takut telepon komplain ke Anda. Jadi adanya di mana? Sosial media, di Kaskus, di Facebook, di Instagram pada komplain. Makin hancur nggak brand kita? Bisnis kita? Makin hancur. Betapa bahayanya kalau kita salah rekrut orang. Betul ya? So, saya baru 2 dari 4, tapi ini Pak Coki bilang waktunya udah habis nih. Jadi kayaknya saya berhenti dulu. Ini padahal harusnya 8, saya pilih 4. Tapi ternyata tapi ini baru-baru ini. Nah, ini nanti kalau ini software lah, ini bisa baca orang tadi. Dia D-nya tinggi apa enggak, dia loyal apa enggak, dia detail apa enggak, dia banyak ini 3 dimensi tentang karyawan. Setiap tahun tuh 35.000 karyawan dites pakai software ini dan hasilnya sangat akurat. Bisa baca orang bahkan sampai di rumah aslinya perilakunya gimana sih, gitu ya. Nah, ini Made in Gratio ini salah satu bisnis saya juga. Kalau Anda mau tanya ke tim silakan ya. Masih ada yang ketiga, saya nggak terusin deh ketiga keempat, 1, 2 dulu deh. Nah, saya cuma mau kasih satu hadiah seru sebelum kita break. Habis break mungkin tanya jawab gitu ya. Karena waktu nih, ini pun saya udah nge-rap nih, WhatsApp gitu ya, Pak Coki udah ingetin. Ya udah, ini ada buku Coach Anas ini, Business is Fun, ini national bestseller, isinya lengkap banget, ada 7 strategi praktis bikin bisnis profitable autopilot. Saya nggak jualan buku, justru saya mau kasih hadiah ke Anda.